Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas PNBN. Ini berdasarkan komentar dari teman kita ya, bahwa katanya PNBN ada di akuisisi beritanya. Maka saya telusurilah beritanya. Terdapatlah berita-berita teman-teman ya. Ini ada berita dari bisnis.com bulan Desember ya, tanggal 29, tanggal 27 juga sama. Dari investor.id ya, terus dari bisnis juga ada, IDPN juga. Terus beritanya yang dikabarkan ya, ini angin-angin seperti teman-teman ya. OCBC dan CNBC dikabarkan berminat akuisisi PNBN ya. Nah, pas saya beberapa berita saya buka dan ketemulah berita di Tempo teman-teman ya. Nih ya, Tempo nih. Bos Bank Panin buka suara ke bursa soal kabar akan diakuisisi sejumlah bank besar Asia. Nah, teman-teman kita baca sedikit ya. Direktur Utama Bank Panin, Her Widiatmo ya, buka suara ihwal rumor rencana perusahaan bakal diakuisisi oleh Bank Jepang hingga DBS Bank. Nah, Tempo Jakarta, PT Panin Bank PNBN buka suara terkait rumor rencana perusahaan akan diakuisisi oleh Bank Jepang hingga DBS Bank. Direktur Utama Bank Panin Herwidianto menegaskan rumor yang berada di sejumlah pemberitaan media itu bukan berasal dari manajemen perusahaan yang dipimpin tersebut. Jadi beritanya itulah angin-angin segar teman-teman ya. Nah, sehingga kami tidak mengetahui sumber dan kebenaran berita yang dimaksud. Kata Herwidianto dalam laman keterbukaan Bursa Efek Indonesia Baik Kamis 12 Desember. Jadi beritanya bulan Desember ya teman-teman. Lebih lanjut ia mengatakan saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lain yang bersifat material dan memengaruhi kelangsungan kegiatan usaha serta harga sama perseroan ya. Terutama kata dia yang belum diungkap sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Sebelumnya kabar mengenai minat akuisisi itu dilakukan oleh Returns pada Selasa 10 Desember. Dalam laporannya, Reuters menyebutkan Mitsubishi UFJ Financial Group dan Sumitomo Mitsui Bank Corporation yang berbasis di Jepang berminat mengakuisisi bank yang berdiri di Jakarta pada 1977 ini gitu ya. Selain itu juga dilaporkan pada beberapa bank Asia seperti OSBC, CIMB, dan DBS yang berminat untuk mendapatkan sejumlah besar saham Paninbank. Paninbank tidak menanggapi permintaan komentar. Sementara OCBC dan CIMB dan dua bank Jepang serta Maybank menolak berkomentar, tulis Reto. Jadi ini rumornya sama si ini nih teman-teman. Nah, ya si router ya. Nah, itulah teman-teman yang terjadi di pasar modal kita teman-teman ya. Terkadang beritalah yang membuat hangatnya suasana. Harus ada bumbu-bumbu berita teman-teman menjadikan emiten kita semakin ramai teman-teman ya. Pada kenyataannya ada yang asli, ada yang tidak, hanya dibikin rumor aja gitu kan. Nah, itu menjadi kita itu teman-teman bergairah lah di pasar teman-teman ya. Jadi kita itu teman-teman kita banyak cari informasi gitu kan, banyak-banyak baca. Jadi kan menambah pengetahuan kita juga ya teman-teman. Jadi berdasarkan koran Tempo tanggal 13 Desember ini menyatakan bahwa itu hanyalah rumor saja teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman ya. Jadi sudah ya terjawab sudah bahwa PNBN diakuisisi beritanya itu adalah rumor saja. Dari manajemen pun tidak mengakui teman-teman datangnya dari si return itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana kondisinya daripada PNBN ini sekalian aja teman-teman ya. Sekalian kita bahas untuk harga wajarnya saja. Dia bagian independen nggak? Terakhir tanggal 1 Juli ya tahun 2020, artinya dia tidak bagian dividen. Oke teman-teman, sembari sudah ngebahas, ini juga belum pernah kita bahas untuk PNBN, maka kita akan bahas juga. Kita lihat PNBN di sini posisinya di mana? PNBN ya. Mana ini belum keluar teman-teman PNBN. Nah, udah keluar. Bank Fan ya. Nah, posisi PNBN itu pernah menyentuh harga overnya di angka berapa nih? 2.750-an ya. Harga tertingginya itu di angka 2.300. Sekarang posisi sudah keluar dari jalur tengahnya. Artinya sekarang posisi sedikit agak mahal ya. Dibanding tahun 2024 bulan Januari dia posisinya berada di bawah harga tengah. Jadi cenderung untuk 10 tahunan ini posisinya berada di atas harga tengah. Artinya harga sedikit mahal. Apakah ini mahal atau tidaknya? Kita lihat dari PR rasionya.
PR rasio rata-rata 14,33. Kita lihat di sini 14,60. Kalau titik 60 di sini titik 433 berarti sudah posisi mahal, teman-teman ya. Untuk harga sekarang itu posisi mahal. Karena berdasarkan rata-ratanya aja di 14,60 sekarang berarti pas banget di harga wajarnya dan melebihi 0,0 sekian, teman-teman. Artinya posisi mahal. Nah, berapa sih harga wajarnya? Kita akan hitung ya. Kita menggunakan rumus PR rasio, teman-teman ya. Sama PBB. Baik, EPS-nya ada berapa sekarang? Ada peningkatan nggak? Ada peningkatan ya dari 10511 ke 113,67. Kita tulis aja 11367 teman 113,67 dikalikan dengan PR rasionya berapa? 14,33. 14,33 ya. Di angka 1628. Kalau sekarang harganya 1660. Betul, berarti sekarang sedikit agak mahal, teman-teman. Berarti di atas harga wajarnya. Baik, kita hitung berdasarkan rumus PBB berapa sih harga rumus PBB-nya. PBB-nya berapa sekarang? Di 0,76. Rata-ratanya berapa? Coba lihat. Di sini rata-rata selama 3 tahun adalah 0,72. Artinya dijual di angka di bawah 1 PBB-nya, teman-teman ya. Kalau sekarang harga bukunya 2172 titik 21,25 teman-teman ya. 25 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa tadi rata-ratanya? 0,72 ya. 0,72. Nah, kita kasih sama dengan hasilnya 1.500, teman-teman. Berarti sekarang lagi posisi mahal, teman-teman ya. Kalau PBB-nya 1,076, ini 0,72, berarti sedikit mahal juga ya berdasarkan. Tapi dia dijual di bawah angka 1, teman-teman, untuk PBB-nya. Kita lihat DR-nya berapa? DR-nya harus gede, teman-teman, 3 kali ya, 3 kali. Berarti cukup belum, harusnya 5 kali, 10 kali itu kalau lebih keren lagi ya. Kalau DR-nya suatu bank itu harus gede daripada ekuitasnya, teman-teman ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan biasa, dia harus minimal setengah. Untuk ROE-nya kurang baik ya, 5,23%, harusnya di bawah di angka 10, teman-teman ya. 10, 11 mungkin, kalaupun 10 ya, kalau standar sih masih standar kalau 10 ya. Nah, sampai itu teman-teman ya, kita pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Untuk harga wajarnya kita stop dulu sebentar ya. Baik teman-teman. Nah, berdasarkan teman-teman harga wajarnya dia 1.600, sekarang di 1.660-an, berarti sudah melebihi harga wajarnya teman-teman ya. Nah, dari saya bagaimana teman-teman? Dari saya perhatikan teman-teman area untuk penurunannya. Di sini ada si ekor merah 1, teman-teman, itu area penurunannya. Yang kedua di sini ada si ekor merah juga antara penurunannya di 1342. Di sini ada gap kecil teman-teman ya di angka 1462. Di sini juga ada gap teman-teman yang sangat lebar sekali teman-teman di sini. Nah, di sini pasti RMA 200-nya ya. Terus targetnya bisa kemana? Perhatikan teman-teman di area sini. Nah, ini area 2000-an ya, teman-teman. 2000-an bisa ke sini bisa, teman-teman, area si kepala merah. Yang terdekatnya di mana kemarin sudah mulai disentuh, sedikit lagi kesentuh di angka 1700, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini lagi menuju ke atas. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, harga wajar juga mengalahkan daripada harga bandar ya. Ini bandar sudah memaaf harganya, perhatikan teman-teman ya. Sudah memaaf harganya, tetapi ingat, ternyata bandar sedang berjualan, teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini untuk bandar forennya sudah mulai merah dan bandar lokal pun sudah mulai merah. Jadi tetap harus hati-hati area penurunan di angka 1600, di angka 1456 dan di angka 1342 dan di angka 1283. Nah, itu untuk sementara di sini dulu teman-teman ya. Tapi apabila dia sudah mulai melanjutkan penurunan ke area 1462, teman, berarti kan kalau berdasarkan harga wajar di bawah harga wajarnya itu akan lebih baik. Tetapi dia uptrend. Kenapa? Dia tidak bisa melewati MA10 sama MA20. Sedangkan MA10 sama MA10 sama MA20 lagi menuju ke atas. Begitupun dengan MA200 sudah di jebol teman-teman ya, di harga sekarang di 1656. Jadi apabila ada penurunan untuk koreksi dia menyentuh harga 1469 artinya tidak jadi masalah. Berarti dia koreksi dengan sehat dan menutup PR-nya.
Apabila dia melakukan yang nama step, bikin step artinya ada pantulan lagi, fix dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level 1.700 dan angka 2.000. Tetapi apabila dia gagal teman-teman menembus 1.700, sudah dipastikan dia akan menuju ke bawah kembali untuk menjemput PR-PR-nya, ataupun dia akan berjualan di harga atas dengan cara di sideways akan atas teman-teman. Itu dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi PNBS ini kalau lihat-lihat dari isian sebenarnya Bandar Poren sudah ngambil sejak lama. Sekarang jualan itu wajar teman-teman. Kenapa wajar? Dia ngambil sudah lama, dari sejak bulan Poren aja, dari bulan Oktober aja masih ngambil teman-teman. Smart Money kembali ngambil bahan bagus hasilnya. Di sini juga Smart Money masuk bahan bagus hasilnya. Kalau teman-teman ingin masuk karena sekarang sudah mulai harganya sedikit agak tinggi teman-teman, dan dia meninggalkan jejak penurunan, lebih baik tunggu sampai Smart Money masuk kembali. Perhatikan ketika Smart Money masuk terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Lebih baik teman-teman sabar untuk menunggu, mungkin bisa koreksi ke angka 1.400-an teman-teman untuk menutup PR-PR-nya. Tetapi jangan lupa apabila dia sampai tembus ke angka penurunannya di tanda-tanda penurunan 1.300 ataupun di angka 1.270-an, berarti fix dia mau ke bawah kembali untuk menentukan PR-nya kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PNBN ya, PNBN seperti ini ya. Jadi sebenarnya bandar lokal cenderung dia ngejual, perhatikan cenderung ngejual, tapi bandar polen cenderung ngambil, tapi sekarang ada pembuangan. Mungkin ini sudah mulai di harga wajarnya, maka dia melakukan pembuangan. Mudah-mudahan bisa dikoreksikan ke angka 1.400, jadi di bawah harga wajar, dan mungkin bisa tektokan di angka 1.700 dan 1.400 teman-teman. Perhatikan nanti untuk si porennya teman-teman, kalau poren sudah mulai ngejual yang lebih besar lagi, teman-teman hati-hati aja. Tapi di sini si BK sudah mulai masuk ya. Si BK, ingat si BK itu bisa jualan di bawah. Makanya ketika turun dan si BK jualan, hati-hati. Dia bisa jualan dengan cara disedaukan, baik sedau atas ataupun sedau bawah. Oke teman-teman ya, PNBN seperti itu ya. Jadi beritanya itu adalah berita rumor saja. Berdasarkan istilahnya berita, maka terjadilah ketika di bulan Desember ya. Di sini ya, di sini nih. Tanggal 13 Desemberan ya di sini. Nah, di arah sini nih teman-teman ya. Ketika ada rumor itu maka terjadi penurunan teman-teman, sampai ke 1.200 ya. Nah sekarang sudah mulai di up ke harga wajarnya, hati-hati sudah mulai di harga wajarnya di angka 1.600-an teman-teman ya. Kalau bandarnya ingin jualan di harga atas ya bisa aja teman-teman, karena si bandar Porentum belum jualan sangat signifikan ya, hanya bandar lokal aja yang mau jualan signifikan di sini. Kita cek untuk domestik, ada yang masuk teman kita, ada MG hati-hati, kalau MG beli suka besok suka jualan teman, mungkin nanti setelah pembukaan market bisa jualan teman-teman ya. Nah, dari saya seperti itu teman-teman ya, kalau mau ngambil tunggu aja sampai ada Smart Money masuk teman-teman, dan tunggu sampai koreksi aja. Tunggu koreksinya aja ya. Ini tanda-tanda koreksi di 1593 sama di angka 1456. Kalau dia tidak tembus 1456 berarti sudah bikin step 1, step 2, step 3 teman-teman. Karena di sini step 2-nya gagal ya. Step 2-nya gagal nih. Mudah-mudahan koreksi sampai sini ya. Mudah-mudahan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan semua lagi untuk updatean teman-teman yang lain, dan mungkin nanti kalau ada kabar lagi untuk istilahnya harga wajarnya akan kita hitung lagi. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.